Ayo mari nanti kita kontak-kontakan lagi. Yang penting amanat kita jangan lupa jadi pemimpin yang adil, yang amanat, dan insya Allah selalu membela agama, bangsa dan negara. Jangan lupa bela agama, bela bangsa, bela negara. Pertahankan NKRI, pertahankan Pancasila, pertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Insya Allah Indonesia adil makmur. Selamat berjuang Pak Prabowo dan semua para ulama kiai. Jangan lupa kawal terus Prabowo, Pak Prabowo jangan ditinggalkan. Bila saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, saya ingin menghadap dengan senyum. Karena saya telah berbuat yang bisa saya buat. Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan. Intinya tadi saya mengajak saudara-saudara semuanya untuk menghadapi masa depan dengan optimis, dengan penuh percaya diri. Bangsa ini bangsa yang hebat, bangsa ini bangsa yang kuat, bangsa ini bangsa yang tidak mau diremehkan bangsa lain. Habib Rizik dan Presiden Prabowo bertemu. Kenapa Habib Rizik bertemu pemerintahan? Sementara sejauh ini Habib Rizik selalu berada dalam oposisi untuk mengimbangi kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang atau tidak sesuai. Mengingat hal tersebut, lalu akankah Habib Rizik bertemu? Benarkah Habib Rizik bertemu? Atau mungkinkah Habib Rizik bertemu? Pertanyaan-pertanyaan itu ternyata bukan muncul tiba-tiba. Namun pertanyaan tersebut dikarenakan kebenaran bertemunya Habib Rizik dan Prabowo telah diungkapkan oleh Habib Rizik sendiri bahwa Habib Rizik Syihab akan bertemu dengan pemerintahan Prabowo beserta jajarannya, dan pertemuan itu akan dimanfaatkan Habib Rizik untuk membicarakan tentang pemerintahan agar menegakkan keadilan dan kemakmuran negara. Pemerintahan baru di lantik akan datang, kami akan kirim delegasi untuk bertemu dengan pemerintahan baru dan seluruh jajarannya. Kami akan ajak untuk mengusut semua pelanggaran HAM yang terjadi selama 1 dekade terakhir. Pertemuan Habib Rizik dan Prabowo menjadi pertanyaan besar. Seorang Habib Rizik yang selalu berada di barisan oposisi, kali ini Habib Rizik akan mendatangi Presiden Prabowo. Pernyataan Habib Rizik tersebut membuat terkejut semua orang. Sebagian mengatakan bagus karena baru kali ini Habib Rizik mendatangi pemerintah. Artinya pertemuan Habib Rizik dan Prabowo mengandung makna yang mendalam. Dan sebagian lagi beranggapan hati-hati dengan pertemuan Prabowo dan Habib Rizik, mengingat baru kali ini juga Habib Rizik akan mendatangi pemerintahan. Karena di masa pemerintahan sebelumnya, baik SBY dan Jokowi, Habib Rizik Syihab langganan masuk penjara. Oleh sebab itulah pertemuan Habib Rizik Syihab dan Prabowo menjadi sorotan. Lalu, apakah maksud dari kedatangan Habib Rizik pada Presiden Prabowo? Dan akankah Prabowo menerima kedatangan Habib Rizik? Mari kita bahas kebenarannya. Oh, luar biasa. Ini para pejuang semua ini. Ayo mari nanti kita kontak-kontakan lagi. Yang penting amanat kita jangan lupa jadi pemimpin yang adil, yang amanat, dan insya Allah selalu membela agama, bangsa dan negara. Jangan lupa bela agama. Sebelumnya, Habib Rizik dan Presiden Prabowo mereka adalah bersahabat. Bahkan pada Pilpres 2019, Habib Rizik adalah orang yang paling penting dalam kesuksesan Presiden Prabowo di Pilpres 2019. Bahkan Presiden Prabowo pun sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo mengakui bahwa Habib Rizik adalah sahabatnya. Artinya, persahabatan mereka sudah tidak bisa diragukan lagi. Lawan bajingan, siap lawan orang-orang brengsek, siap lawan pejabat-pejabat jahat. Betul, takbir. Tapi diancam, bodoh amat. Tapi dibenci, bodoh amat. Tapi difitnah, tapi disebut teroris, tapi disebut radikalis, tapi dimusuhin, rekeningnya dibekuin, organisasinya dibubarin, majelisnya ditutup, nggak boleh keluar kota, nggak boleh bertamu, ditangkap, diperiksa,
dipenjara, dibunuh. Takbir. Bahkan saat semua orang beranggapan bahwa Habib Rizik adalah Islam aliran garis keras, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dia menjamin Habib Rizik bukanlah seorang penganut paham garis keras. Kalau dipraming bahwa Habib Rizik dan jajarannya adalah Islam garis keras dan sebagainya, saya kira saya termasuk jaminannya bahwa saya adalah sahabat Habib Rizik Syihab, kata Prabowo dalam Ijtima Ulama dalam Tokoh Nasional di Menara Peninsula, Jakarta Barat, Jumat 27 Juli 2018. Bahkan saat itu setelah mendengar sambutan Habib Rizik Syihab, Prabowo mengaku sambutan Habib Rizik Syihab sangat menyejukkan hati. Presiden Prabowo juga mengatakan komitmen Habib Rizik Syihab kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kala itu Prabowo menyatakan dirinya dekat dengan pihak Muslim Muhammadiyah, Masyumi, hingga Nahdlatul Ulama. Beliau mengatakan prajurit pasti dekat sama ulama. Kalau ada apa-apa pasti minta petunjuk, minta saran, minta nasihat pada ulama. Oleh sebab itulah, pertemuan Habib Rizik dan Presiden Prabowo yang telah diagendakan oleh Habib Rizik bukan pertemuan omongan belaka, karena mereka adalah bersahabat. Bahkan Prabowo saat ini adalah presiden yang harus diikuti kebijakannya, dan seorang teman, seorang sahabat punya kewajiban untuk mengingatkan, bertukar pikiran, guna untuk kesejahteraan bangsa negara Indonesia. Apalagi Presiden Prabowo telah mengatakan prajurit pasti dekat sama ulama. Kalau ada apa-apa pasti minta petunjuk, minta saran, minta nasihat para ulama. Alhasil, pertemuan Habib Rizik Syihab dan Presiden Prabowo yang dipertanyakan kemungkinan besar akan berjalan lancar. Oh, luar biasa. Ini para pejuang semua ini. Mabruk, alfa mabruk. Ayo mari nanti kita kontak-kontakan lagi. Yang penting amanat kita jangan lupa jadi pemimpin yang adil, yang amanat dan insya Allah selalu membela agama, bangsa dan negara. Jangan lupa bela agama, bela bangsa, bela negara. Pertahankan NKRI, pertahankan Pancasila, pertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Insya Allah Indonesia adil makmur. Selamat berjuang Pak Prabowo dan semua para ulama kiai. Jangan lupa kawal terus Pak Prabowo jangan ditinggalkan. Saya ingin sisa hidup saya ingin wakafkan kepada bangsa dan negara dan rakyat kita. Dan bila saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, saya ingin menghadap dengan senyum, karena saya telah berbuat yang bisa saya buat. Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan. Intinya tadi saya mengajak saudara-saudara semuanya untuk menghadapi masa depan dengan optimis, dengan penuh percaya diri. Bangsa ini bangsa yang hebat, bangsa ini bangsa yang kuat, bangsa ini bangsa yang tidak mau diremehkan bangsa lain. Bangsa ini bangsa yang kaya. Sekarang tinggal kita, para pemimpin kita mampu atau tidak mengelola kekayaan itu untuk nanti dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.